Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada analisa yang menarik ya tentang kronologi dari apa yang terjadi sama Eki dan Vina gitu kan. Sebelumnya Widya sama Mega ini melakukan telepon atau ditelepon sama si Vina, tidak diangkat gitu ya. Sehingga ini yang terjadi. Analisisnya perlu kita analis kembali teman-teman ya. Ini menarik untuk disaksikan. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Dari Widya dan Mega kita makin paham kenapa HP Vina sebagai barang bukti tak dibuka di persidangan. Kalau dibuka maka kematian Vina karena dibunuh dan diperkosa dan kematian Eki karena dikejar-kejar oleh geng motor tak akan pernah ada. Hanya ilusi semata. Dugaan kasus rekayasa makin terang dan tak terbantahkan di sini. Mestinya Widya mengangkat HP-nya karena sudah 3 kali dikontak Vina. Tapi karena agak kesal dengan Vina belum juga pulang, Widya tak mengangkat HP-nya saat dihubungi Vina. Ternyata itulah kontak terakhir Vina terhadap Widya. Saat itu mungkin Vina dan Eki sudah terjatuh dari motornya. Dan Vina hendak memberi kabar kepada Widya bahwa dia dan Eki kecelakaan. Karena tak ada lagi kontak dari Vina, Mega mencoba mengirim SMS pendek. Dek adalah panggilan sayang Mega dan Widya kepada Vina karena paling kecil di antara mereka. Tapi Vina tak lagi membalas. Berkali-kali di SMS tetap tak membalas. Hingga akhirnya polisilah yang mengangkat telepon mereka dan memberi kabar kecelakaan Vina dan Eki. Keduanya langsung berangkat ke rumah sakit malam itu juga. Jelas sekali dari Widya dan Mega ini tak ada hubungan Vina dan Eki dan 8 terpidana plus 3 DPO yang menjadi putusan pengadilan hingga ingkrah seingkrah-ingkrahnya. Terlihat sekali unsur akalan-akalan AF dan Rudiana di sini. Kalau Liga Akbar sepertinya karena pengaruh Rudiana, karena keduanya saling kenal. Sementara Dede karena pengaruh AF. Wajar saja Dede dan Liga Akbar akhirnya mencabut kesaksiannya karena ada kesalahan fatal di sini yang efeknya terlalu besar pada 8 terpidana akibat dari pengaruh kedua orang itu. Tapi ada benarnya juga pembelaan dari kuasa hukum Rudiana, Elza Sarif, terhadap Rudiana yang mengatakan bahwa apalah artinya seorang yang berpangkat Aibtu waktu itu. Mana bisa ia merekayasa polisi termasuk jaksa dan hakim hingga tingkat yang paling tinggi. Mustahil ia bisa memuluskan rekayasa itu. Kalau tetap disebut rekayasa seorang diri, pasti ada keterlibatan tangan orang lain di situ. Tapi entah untuk tujuan apa. Inilah yang menjadi misteri hingga saat ini. Suasana tahun 2016 dengan suasana tahun 2024 ini pastilah berbeda. Yang menganggap kasus ini mengada-ada dulunya sangat kecil, nyaris tak terdengar, sehingga institusi resmi mudah sekali menghilangkan suara kecil itu. Tapi yang menganggap kasus ini mengada-ada saat ini sangatlah besar, tapi tak mudah menghilangkan institusi resmi yang berkuasa. Bukti-bukti harus benar-benar kuat. Kalau dulu bukti-bukti remeh-temeh saja bisa dijadikan landasan kuat untuk memutuskan hingga 8 terpidana itu rata dihukum seumur hidup kecuali 1 orang karena alasan masih di bawah umur. Kalau kini melepaskan mereka bukanlah perkara mudah. Kalau tak ada dorongan besar dari luar, mustahil mereka ini akan bisa dibebaskan. Dorongan dari dalam jangan terlalu diharapkan lagi. Semua novum baru Zakatatal saja ditolak mentah-mentah sejadi-jadinya oleh jaksa atau pihak termohon. Pengakuan Dede, Liga Akbar termasuk Widya dan Mega baru-baru ini akan sangat mudah dipatahkan dengan satu pertanyaan. Mana buktinya? HP nomor lama mereka saja sudah tak diingatnya. Kalau dulu tanpa bukti-bukti saintifik bisa lolos. Kalau sekarang mana bisa? Bisa-bisa Widya dan Mega seperti Dede dan Liga Akbar akan dituntut balik oleh pengacara pihak lain. Kenapa baru ngomong sekarang? Dan lain-lain. Begitulah hebatnya hukum kita. Kakak Vina Marliana kiranya tak perlu lagi berpandangan negatif terhadap Mega dan Widya. Mereka sahabat Vina yang dalam banyak hal justru membantu Vina hari-hari yang tak didapatkannya di dalam keluarga. Boleh dibilang mereka tak sekadar teman tapi sudah dianggap keluarga juga oleh Vina. Bahkan sebagian yang dikenakan Vina saat kematiannya itu seperti diakui Widya adalah milik pribadinya Widya. Mbak Mariana masih yakin Vina dibunuh dan diperkosa.
Semoga arwah Vina dan Eki diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sebetulnya seperti juga yang dikomentari oleh para netizen terkait dengan kakaknya Vina gitu kan. Yang gimana memang statusnya adalah Vina ini kayaknya kurang perhatian gitu kan. Bahkan untuk beli, mohon maaf, untuk beli softtek saja harus minta ke Widya gitu sama Mega gitu. Hal yang menarik terjadi ketika ditanyakan memang bagaimana status atau teman yang datang ke situ gitu kan, dijawab bahwa ada yang kurus dan ada yang gemuk, yang ternyata adalah Mega sama Widya. Tapi Mega sama Widya justru menganggap Vina seperti saudaranya sendiri gitu kan, karena seperti dibilang tadi bahwa banyak juga tuh apa yang dikenakan oleh Vina pada saat kejadian juga adalah milik dari Widya, yang gimana kita tahu bahwa kalau sudah seperti itu bahwa memang ikatan mereka itu luar biasa kuat gitu kan. Tapi gimana sih sebenarnya, kita kembali flashback ya tentang pernyataan dari Widya terkait dengan anggap kita sebut sebagai panggilan terakhir lah dari Vina. Ini dia. Begitu nggak lama kemudian hitungan menit, nggak menit pak, 5 menit kemudian dia telepon. Berarti udah dari jam 10 jam berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 lebih berapa, lebih 5 menit, lebih sedikit aja pak. Habis SMS begitu, nggak kemudian lama sih Vina nelpon. Ini belum datang dulu pak. Pas begitu dia nelpon, kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Vina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, nggak. Aku bilangnya nggak, kamu aja bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak Widya bisa memastikan ya, itu teleponnya terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Pokoknya antara jam 10 sampai 10.30. Iya. Ya. Nah, terus dia itu bilang begini, ayo sih aku ada di arah Sumber, satu arah mau ke rumahnya Eki. Satu arah. Arumsari apa namanya? Ya. Kan dari Talun ke Arumsari kan kalau misalkan di ini kan satu arah pak, nggak harus bolak-balik kemana-mana. Kalau kamu mau aku jemput sekarang, nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya begitu. Aku bukannya apa, aku inget adik saya sendirian pak. Kan orang tua kan di Jakarta. Aku ingetnya cuma adik aku sendiri, enggak, adik aku ini sendirian, aku bilang begitu. Pas aku matiin, ada boncengan, dia datang dalam hitungan detik lah pak, 5 atau berapa detik dia langsung datang, cukup datang dia tuh. Dia nanya sesaat, betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang pak, cukup datang. Dia langsung nanya begini, Vina pulang belum? Belum, dia udah di Sumber Meg, lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh pak, lagi cerita yang dia nelpon itu, aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku, dia nelpon sekali dulu. Nah, nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong, itu Jessica kan nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Nah, udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh pak, emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Eki juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut, kata si Mega, udah lah Meg, nanti dia mau ngajak aku main, akunya nggak mau, maksa-maksa gitu pak. Nah, habis teleponnya tuh mati, si HP saya dipinjem sama si Mega. Tuh. Lalu dipinjam. Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon, kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa, kan sama aku di chat itu tuh, Dek. Udah, itu aja. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Dek gitu. Jam setengah 11-an berarti Pak, kurang lebih setengah. Tuh ya, ini juga menarik ya, waktu ditanya sama Kang Deddy gitu kan. Jadi gimana videonya sebetulnya? Ini dia. Mantan pacar kamu yang anak GBR. Cerita dikenalinnya gimana? Nggak dikenalin sih Pak, jadi pas waktu nongkrong itu si Vinanya tuh ujuk-ujuk lagi tuh tiba-tiba nyamperin. Pas waktu nongkrong, si Vinana tiba-tiba nyamperin aku, minta kenalan begitu. Terus udah Pak, cuman nggak terlalu. Nyamperin sendiri atau nyamperin dia sendiri? Minta kenalan. Iya. Akhirnya kenalan. Dekatlah. Nggak deket, biasa aja Pak. Iya, artinya kenalan. Terus? Nah pas habis itu udah tuh Pak, jadi nggak langsung beruntun dari 2016. Jadi nggak beruntun dari 2014-15 tuh, aku tuh nggak beruntun langsung main sama Vina, enggak Pak, ada jedanya lagi. Jedanya tuh kurang lebih 1 tahun 2 tahunan.
Oh, enggak, artinya peristiwa waktu 2016 itu kamu kenal dekat dengan Vina tahun berapa? Tahun 2014-15 kurang lebih ya. Berarti 2 tahun dong kamu dekat, ya kan? 2 tahun kamu dekat di motor. Habis itu suka motor bareng nggak? Enggak, jadi udah yang ketemuan pertama itu udah Pak, udah itu aja. Sekali. Iya, udah. Habis itu nggak pernah naik motor bareng, Enggak. grup motor, nggak pernah. Enggak. Terus kemudian menjadi deket lagi, suka ke rumah. Nah, jadi habis kejadian yang waktu pertemuan pertama, dia minta pin BBM lewat Facebook. Oh, BBM lewat Facebook. Terus Aku kasih pin BBM-nya. Oke, zaman BBM. Iya. Tapi sama dia nggak langsung ngehubungin aku. Oh, Jadi kalau gitu bisa dibuka dong dari sisi teknologi ya. Artinya percakapan Vina dengan kamu, percakapan Vina dengan Eki, percakapan Eki dengan siapa, percakapan para terpidana, itu kan bisa dibuka dong BBM-nya. mungkin. Isinya kan bisa dibuka. Gampang banget. Ya, oke. Terus habis Nah, itu, udah, dikasih Pak. pin. Iya, cuman nggak langsung ngechat, langsung begitu nggak. Langsung agak, gitu? Agak jauh dulu. Jauh, terus kenalah aku sama si Mega. Oh, jadi kenal sama ini. Nah, jadi kenal Vina dulu. Oh, kenal Vina dulu, kenal sama ini. Jadi kenal Vina, jadi abis kenal Vina cuman dari pertemuan yang pertama kali nongkrong dianya minta kenalan, terus dianya kan minta pin BBM. Udah tuh Pak, jadi udah maksudnya nggak langsung Oh, punya sama pin Vina. BBM, tetapi tidak langsung komunikasi intens. Iya, enggak. Intensnya lagi setelah 2 tahun setelah itu. Nah, itu ya apa yang menyebabkan kamu jadi instan dekat? Instan tuh investigatif, itu salah satu media. Menjadi dekat apa? Semakin menarik ya. Dan lebih keren lagi, kita tutup videonya dengan pernyataan dari Ibu Widya ya, bukan ibunya Widya tapi Ibu Widya ya. Ini dia. Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya, ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina deket sama Putri, deket sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh, masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri. Kok masih bengong? Ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu bro ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Jadi segitu saja video Smeton ya. Semoga videonya bisa memberikan sesuatu clue baru terhadap Smeton semua. Intinya bahwa apa yang terjadi kalau kita lihat dari apa yang diberikan analis pertama dari video yang tadi gitu kan, kayaknya ini perlu perjuangan yang luar biasa ekstra gitu kan, untuk bagaimana membebaskan 7-8 orang gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa perbedaan waktu yang begitu jauh ya, 8 tahun gitu kan, sampai dengan saat ini memang untuk membuktikan sesuatu itu memang agak sulit gitu. Walaupun memang saksi-saksi dan kesimpulan kita sama sebenarnya, bahwa siapa dan bagaimana itu terjadi, kesimpulan kita sebenarnya sudah satu gitu. Tapi kembali lagi bahwa untuk menyimpulkan kasus ini harus lewat peradilan gitu, yang dimana peradilan itu harus bersama dengan bukti-bukti yang jelas gitu kan. Tapi intinya kita tidak usah berhenti di sini, kita tidak bisa putus harap, karena segala sesuatu itu bisa diboleh-balikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Allah berkehendak ya. Jadi segitu saja video Smeton ya. Selalu saya berpesan, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video Smeton, semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.